Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk thalabul ilmi meskipun dalam keterbatasan karena adanya pandemi COVID-19. Namun pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mengkaji hasanah ilmu, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang perdana, yaitu pengantar mata kuliah kemuhammadiyahan. Baik kepada mahasiswa dan mahasiswi UMP yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, kesempatan kali ini akan saya manfaatkan untuk menyampaikan pengantar mata kuliah kemuhammadiyahan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muntohar, kemudian saya di home-base-kan di LPPI dan diberi amanah untuk mengampu mata kuliah kemuhammadiyahan pada semester sekarang ini. Baik, langsung saja pada pembahasan kita, ya, masuk ke dalam apa sih yang Anda ketahui tentang pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa pendidikan Muhammadiyah ini merupakan pendidikan Islam modern. Mengapa? Karena pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah ini adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman di zaman modern. Kalau saat sekarang mungkin bukan lagi modern, tapi adalah postmodern, karena sudah beralih postmodern. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan di Muhammadiyah adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik. Jadi pendidikan di Muhammadiyah dari dahulu lahirnya itu adalah berusaha untuk mengintegrasikan antara agama dengan kehidupan, antara agama dengan ilmu pengetahuan, antara agama dengan sains. Ya, maka kita mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu pada awal mau mendirikan organisasi Muhammadiyah adalah keprihatinan beliau, ya, keprihatinan beliau terhadap pendidikan pada zaman itu, yaitu pada zaman sebelum kemerdekaan. Karena pada zaman sebelum kemerdekaan ini pendidikan ini terbelah menjadi dua. Ada pendidikan pesantren, ada pendidikan ala barat, ya. Bahkan sampai umat Islam itu antipati terhadap segala hal yang berkaitan dengan barat, terhadap Belanda dan sebagainya, ya. Maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan ini menginspirasi, ya, memberikan solusi bagaimana agar umat Islam itu pola pikirnya itu tidak salah dalam memahami agama. Maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan berusaha untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Karena pada saat dahulu itu pesantren itu hanya mengkaji tentang ilmu agama, tentang fikih, tentang tauhid, tentang bahasa Arab dan sebagainya. Tetapi tidak mengkaji tentang ilmu-ilmu alam, ya, kemudian tentang kedokteran, tentang IPA, tentang IPS, tentang kemanusiaan dan sebagainya. Maka lahirlah generasi-generasi yang terpisah. Orang yang beragama tapi dia tidak bisa menjawab tantangan zaman. Mereka yang lahiran dari orang-orang Belanda, mereka orang-orang yang ilmuwan, tapi mereka tidak bisa tidak beragama. Ya, ini adalah jurang pemisah antara kedua pendidikan agama dengan pendidikan umum.
Maka pendidikan di Muhammadiyah ini mengintegrasikan antara agama dengan ilmu pengetahuan agar supaya menjadi seorang ilmuwan yang agamawan, agar menjadi seorang dokter yang agamawan, agar menjadi seorang yang farmasi tapi yang agamawan, menjadi seorang pendidik ya guru yang agamawan, menjadi seorang psikologi yang agamawan dan seterusnya. Ya, inilah pendidikan di Muhammadiyah adalah pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, tidak terpotong-potong. Maka diharapkan nanti akan lahir generasi-generasi sarjana-sarjana muslim yang terpelajar, yang kuat iman dan kepribadiannya. Termasuk Anda itu juga diharapkan menjadi sarjana-sarjana yang bertakwa kepada Allah, habluminallahnya bagus, habluminallasnya baik, habluminal alamnya juga baik. Menerapkan ilmu sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Ya. Kemudian pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan yang mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Ini usaha kita. Meskipun mungkin 100% belum bisa menghadapi tantangan zaman itu ya, tapi kita akan senantiasa berusaha untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Baik itu dari dunia pendidikannya, dunia kesehatannya, kemudian sainnya, ipteksnya dan seterusnya. Maka ini dan juga jangan sampai lupa ruhnya yaitu agamanya. Nah, kemudian pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam yang berkemajuan, senantiasa bergerak maju ke depan. Ya, jadi Muhammadiyah itu adalah sebagai Muhammadiyah adalah sebagai gerakan, senantiasa bekerja, bergerak untuk mencapai kemajuan. Lalu bagaimana agar tercapai pendidikan yang dimaksud tersebut? Maka untuk mewujudkan visi tersebut, Perguruan Tinggi Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk kalangan mahasiswa. Termasuk di Universitas Muhammadiyah, ya, sarana mencapai visi tersebut adalah dengan diwajibkannya mata kuliah sebagai berikut. Pendidikan agama Islam, Anda peroleh di semester 2, ibadah akhlak muamalah, kemudian kemuhammadiyahan di semester sekarang 4, Islam dan ilmu pengetahuan di semester yang kelima, atau yang dikenal dengan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIK. Ya, pendidikan agama Islam itu Anda coba ingat materi-materinya, siapa dosennya, apa yang disampaikannya. Maka pendidikan agama Islam itu mengkaji tentang mengenal diri kita, mengenal Allah gitu ya, hakikat manusia dalam pandangan Islam, lalu bagaimana tujuan hidup manusia dan kehidupannya gitu ya, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia sampai alam akhirat. Ya, ini adalah pendidikan agama Islam. Kemudian mengenal agama, bagaimana manusia itu sadar bahwa kita itu butuh agama, kita butuh landasan, butuh jalan hidup, ya, hidayah dan sebagainya. Maka di situ ada agama, kemudian belajar tentang iman, belajar tentang akidah, hal-hal yang bertentangan dengan akidah, dengan iman itu ya. Kemudian selanjutnya di semester yang ketiga Anda mengambil mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Ibadah akhlak dan muamalah. Ya, ini mengkaji tentang bagaimana konsep ibadah dalam Islam, ya, bagaimana filosofinya, landasan dalam beribadah, akhlaknya bagaimana agar menjadi orang yang berakhlak mulia terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap negara, bahkan terhadap alam dan lingkungan. Ya, dan juga muamalahnya, bagaimana pandangan Islam terhadap pekerja, bagaimana pandangan Islam terhadap kehidupan sosial, permasalahan sosial dan sebagainya. Ini adalah ibadah akhlak dan muamalah. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang ini kemuhammadiyahan. Ya, agar supaya Anda mengenal Muhammadiyah itu tidak hanya kulitnya saja. Ya, UMP yang besar, ya, banyak perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian rumah sakitnya, bukan hanya itu saja, tapi bagaimana Anda mengenal Muhammadiyah nanti dari mulai historisnya, sejarahnya, ideologinya, kemudian tentang gerakannya, gerakan pendidikan, gerakan kesehatan, gerakan sosial, gerakan amal, gerakan ekonomi dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu nanti Islam dan ilmu pengetahuan di semester yang kelima. Ini agar supaya menjadi ilmuwan yang agamawan. Ya, jadi bagaimana sudut pandang Islam terhadap
terhadap ilmu yang Anda pelajari di prodi masing-masing sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing ya. Maka ini dikenal dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Lalu bagaimana posisi AIKA di sini? Pendidikan AIKA di perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat strategis, menjadi ruh penggerak dan misi utama penyelenggaraan PTM. Jadi AIKA, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting sekali ya. Kalau ibadah akhlak muamalah itu memiliki syarat diistimewakan ini ya, AIKA itu. Salah satunya di ibadah akhlak muamalah harus sudah lulus mentoring, kemudian di kemuhammadiyannya harus sudah lulus tes baca Al-Quran, untuk kemudian nanti untuk KKN dan sebagainya. Maka ini diistimewakan ini mata kuliah ini, ya, agar supaya tercapai visi misi UMP. Ya. Kemudian menjadi ruh penggerak, ibaratnya adalah jasad, maka harus ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya maka tidak bisa bergerak, matanya, mulutnya, telinganya nggak bisa bergerak semuanya. Ya. Ya. Jadi ini adalah posisi AIKA ada sebagai ruh penggerak dan misi utama penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah. Pendidikan AIKA juga menjadi kekuatan PTM karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual serta daya tarik, ya, daya gerak bagi seluruh sivitas akademika. Ya. Jadi inilah yang membedakan antara UM Purwokerto, UM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan UM universitas-universitas yang lainnya. Maka disinilah yang membedakannya, mana bedanya antara UMP dengan UNSUD atau dengan yang lainnya, ya. Maka di sini AIK-nya, ya. Maka ini menjadi ruhnya. Kemudian tujuan pendidikan AIK. Tujuan umum pendidikan AIK adalah untuk terbentuk manusia pembelajar yang bertakwa, hablum minallahnya bagus, berakhlak mulia, hablum minannasnya juga bagus, ya. Hablum minannas wa hablum minal alam, dan berakhlak mulia terhadap alam dan lingkungan. Ya, ternyata Islam juga mengatur bagaimana akhlak terhadap sesama manusia, terhadap keluarga, ya, bagaimana terhadap diri sendiri, terhadap sosial, terhadap alam dan lingkungan. Ini sudah Anda kaji pada mata kuliah yang sebelumnya. Berkemajuan dan unggul dalam iktikad sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini termasuk amar ma'ruf ini. Ya, belajar AIK ini adalah menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar supaya Anda paham agama, supaya tercegah kemungkaran, maka melalui AIK ini. Nah, tujuan masing-masing ya ini ya. Tujuan Anda coba ingat lagi dahulu ya, pada saat semester 2. Ini tujuan Anda belajar PAI adalah untuk mengenal diri, mengenal Tuhan, misi dan tujuan hidupnya dan manfaat hidupnya sebagaimana yang dituntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ibadah akhlak muamalah adalah untuk membentuk sarjana muslim yang taat dan benar dalam beribadah, unggul dalam bermuamalah dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang peran ibadah akhlak dan muamalah ini. Tujuannya adalah Anda menjadi seorang yang rajin beribadah, unggul dan dalam bermuamalah dan bermanfaat bagi alam dan lingkungan. Kemudian kemuhammadiyan ini adalah tujuannya untuk membentuk sarjana muslim sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah yang mampu beramal ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat bagus sekali. Ya, meskipun lulusan UMP tidak semuanya dari Muhammadiyah, minimal memiliki pandangan-pandangan yang positif dari Muhammadiyah itu. Ya, syukur-syukur Anda menjadi kader persyarikatan dan ikut andil dalam beramar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Islam dan ilmu pengetahuan ini agar supaya menjadi sarjana muslim yang berjiwa dan berperilaku cendekia ulul albab. Ya. Kemudian apa sih kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah, maka akan kita bahas di sini hal ihwal gerakan Muhammadiyah dari berbagai sisinya. Ya, untuk memberikan gambaran tentang pentingnya gerakan ini, materi diawali dari bukan Islamisasi ya, tetapi sebenarnya dari bagaimana Islam memperoleh kejayaan pada masa dahulu, ya, generasi awal Rasulullah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah yang kedua di Andalusia, gitu ya, kemudian Bani Utsmani yang ada di Turki Utsmani, gitu ya.
Ini bagaimana Islam mengalami kejayaan pada masanya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana nanti proses Islamisasi Nusantara, bagaimana Islam itu menyebar di seluruh Nusantara, ya. Siapa yang berperan, apa saja peran mereka sehingga Islam itu sampai menyebar ke Nusantara, ya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dirangkai dengan asal usul dan makna kehadiran Muhammadiyah. Apa asal usulnya itu ya? Asal usul Muhammadiyah itu apa yang hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang mendahului atau hal-hal apa yang akan melahirkan Muhammadiyah ini. Ya, nanti akan kita bahas di sini. Kemudian berkaitan dengan ideologi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, kemudian matang keyakinan dan cita-cita itu Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah dan khitab Muhammadiyah. Ya, kemudian berikutnya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan keagamaan, gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan budaya, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam dan menjadi perhatian Muhammadiyah. Ini yang akan kita bahas nanti. Anda lihat di RPS-nya akan lebih detail di situ. Jadi kesimpulannya apa? Inilah yang kita bahas tentang sejarah, tentang ideologi, tentang gerakan. Jadi Muhammadiyah itu senantiasa bergerak dan bekerja ke depan, sebagaimana gerigi-gerigi ini senantiasa bergerak untuk mencapai kemajuan, ya. Jadi bukan hanya fisiknya ya. Jadi apalah arti dari fisik ini kalau nggak ada ruhnya, nggak ada nyawanya gitu ya. Maka sama saja dengan kampus-kampus yang lainnya. Ya. Jadi Muhammadiyah bukan hanya membangun fisiknya, tapi bagaimana membangun kaitannya, al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Ya. Jadi bagaimana agar supaya tujuan yang terwujud, maka semua harus bersinergi antara mahasiswanya, dosennya, kurikulumnya, sarana prasarana, media, lingkungan. Ini saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan peran masing-masing. Demikian untuk pengantar mata kuliah Muhammadiyah dan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.